Pasal kita buka kita mah kebaktian. Ibadah syukuran ini kata Bapa, bahwa Tuhan Yesus Kristus apa tu beda pasti sitok palangit pakon kanon. Amin. Masih lupa manusia mengosan dan berarti ayo mahite ini di dalam pengasihan dulu kita di Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mulai malas dikur, pasu-pasu apa haguluhan. Pujian nami Tuhan bagi orang-orang, halani diukur jalan perkuliahan Tuhan nami. Gawe terbaik nami maka sadawan rapat Tuhan, apa somat nami. Saya hidup menguhurmu mengidahkan nami, jauhan maha persembahan apa pemujian nami. Amin. Menggulu kita. Baik-baik tanggal kita matali yang bilang mendodik kita haleluya nomor 340 siwa ayat 1 tambah 2 Goran Yesus saya marsora. Bapa na surga, marilah kami Tuhan, maka tahu terima kasih bangga padamu. Alani hidup pakamulungmu Tuhan, bui yang perhanami, rosida sebagai panorang saburnya. Agi bani saburnya tolong Tuhan, bani panorang om. Siwahanami menjalon tadahni patuh. Asepai maijawahanami hatamuin, perlu dibantu uras hampur pakon pikiran nami pribadi lepas pribadi. Asibul Tuhan pihak buluh pun hanami hatamu mama pasung ini bagi parguluhan nami sidan hari.
Agi ubeni juak-juak nu betongon Tuhan, pasurap hama tongon tundui napasing ini. Pakai hantongan ia nalang pada semangat. Ibaga seguranya nakmu Yesus Kristus Tuhan. Jalu hama nami riak untung ko eleke nami. Amin. Bapak inang kita ganupan na hinargan itu Tuhan hatani Tuhan namani sehita bani sabornino ay manatar surat bani buku pangukapon bindu pitu ayat sadada subani ayat tu ya rasi basahan nami bata ganupan janah mairi kirik nasiang di bagas umur nasiang hatani Tuhan makatahun honasap halak napor saya doai widah ma opat malaikat jongjong bani na opat sui-sui ni tanong on manjolom na opat logo ni tanong on ase ulang mengombus logo ku tanong lau apa haganuk hayu anjah widah mahoma sada malaikat nalegan naik ngapultakan ni mata niari manjolom sap ni naibata namang golungin malindo ia mardilo-dilo bani malaikat na opat ai nadok manjalo kuasa laho masedahun tanong pakun laut in ninima ulang parsedana siam nubei tanong pakun laut age hayupe paima isap hanami sagala juak-juak ninai batata bani pardok pakani si berzaina hatani Tuhan sapa hanami use kita haganupan na hinargan ni Tuhan horas mau bantah haganupan. Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kitab Wahyu dituliskan oleh Rasul Yohanes, yaitu murid Yesus ketika ia dibuang oleh Kaisar Domitianus ke Pulau Patmos. Secara khusus, kitab ini ditujukan ke 7 jemaat di Asia Kecil, provinsi Asia di bagian barat Turki. Kitab ini juga merupakan kitab yang berbentuk sastra apokaliptik dan nubuatan. Nah, sebab pasal 7 ini memberikan simbol-simbol penekanan pada sosok malaikat dan merujuk pada salah suatu zaman keselamatan, yaitu kedatangan Kristus sebagai Raja dan juga sebagai Hakim. Di dalam ketika memang Rasul Yohanes dalam pembuangan di Pulau Patmos, apa yang terjadi? Bapak Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ternyata Rasul Yohanes mendapatkan banyak sekali penglihatan-penglihatan tentang apa yang terjadi di akhir zaman. Yohanes melihat apa yang terjadi di akhir zaman, yaitu sebuah gulungan kitab yang ditutup dengan 7 materai. Dan tak seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu. Yang bisa membuka gulungan kitab itu hanya anak domba yang telah tersembelih. Yaitu siapa dia? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Satu persatu materai dibuka. Dan apa yang dilihat oleh Yohanes? Ketika materai kelima dibuka, Yohanes melihat di bawah sebuah mezbah terdapat jiwa-jiwa yang telah dibunuh karena firman Tuhan, karena mereka menyaksikan kebenaran Tuhan. Dan kepada mereka juga diberikan jubah putih sebagai lambang kebenaran. Dan kemudian setelah dibuka materai yang kelima, dibukalah materai yang keenam.
Apalagi yang dilihat oleh Rasul Yohanes? Yohanes melihat dua hal. Yang pertama yaitu malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi dan menahan ke-4 penjuru angin, supaya tidak ada angin tertiup baik di darat, baik di laut, baik di pohon-pohon. Yohanes juga melihat suatu bahaya yang besar untuk bumi, yaitu angin dari 4 mata angin yang dapat mengadakan kerusakan besar di bumi kalau Allah memang melepaskannya sebagai hukuman untuk dosa dunia ini. Tetapi ia melihat 4 malaikat yang masih menahan angin-angin sehingga belum dapat melakukan kekerasan di bumi, di laut, dan di pohon. Itulah yang dilihat oleh Yohanes di bagian pertama. Di hal yang kedua, yaitu malaikat yang muncul dari sorga. Ia membawa materai Allah yang hidup dan berseru dengan suara nyaring kepada 4 malaikat yang menahan ke-4 penjuru angin. Apa yang dikatakan di situ, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Kita boleh baca di dalam ayat yang ketiga. Kami baca dari versi bahasa Indonesia yang dikatakan seperti ini. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Nah, ternyata perkataan ini dapat kita maknai dalam pengertian secara harafiah, yang dikatakan bumi, laut, dan pohon-pohon itu adalah alam, tempat di mana kita berdiam diri, tempat kita tinggal sekarang, yaitu bumi ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Bapak Inam Age Hasoman Nama Poso, di teks khotbah ini juga ada yang mau dijelaskan bahwa kata jangan merusak itu adalah merupakan suatu perintah di mana manusia harus mengelola, di mana manusia harus memelihara alam dengan baik untuk kehidupan dan keberlangsungan manusia di bumi ini. Dan secara simbolik juga diartikan bahwa akan tiba saatnya masa-masa kesusahan, akan tiba saatnya adanya masa-masa kesukaran, akan tiba saatnya bangkitnya nabi-nabi palsu, akan tiba saatnya adanya kelaparan, adanya gempa bumi, dan adanya penindasan terjadi di mana-mana. Bahkan orang-orang yang percaya akan disiksa dan dibunuh. Kalau secara simbolik inilah yang akan terjadi di dalam teks khotbah kita ini, di dalam wahyu ini. Tetapi dikatakan juga, tetapi orang-orang yang percaya, yang setia sampai kesudahannya akan beroleh keselamatan. Boleh kita baca di dalam Matius 24 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-14. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ambilan onoma patugah kunubata, persoalan alam memang menjadi perhatian kita bersama. Ini yang dituntut oleh teks khotbah kita pada saat ini. Persoalan alam memang menjadi perhatian kita bersama, dan gereja harus turut ambil bagian dalam pemberdayaan dan pemeliharaan alam sebagai wujud dari keterpanggilan kita sebagai wakil Allah untuk memelihara alam ini.
Toto anggobani kitab Kejadian pe sangga itu panai batahita duma ibere hak bata, duma ibere bata kebebasan untuk memelihara semua apa yang diciptakan oleh Allah kita, untuk menjaga, untuk bertanggung jawab setiap apa yang ada di bumi ini. Jadi ambilan Allah apa ingat bata marhitei honi hana duma ipatakas hanami bahasani memang tongon na isuru na ibata dohita untuk memelihara alam on. Karena hal itu merupakan suatu perintah, maka seharusnya kita manusia harus tunduk dan harus taat dan bahkan takut akan Tuhan, takut akan Allah yang memerintahkan pemeliharaan alam ini kepada kita manusia. Tentu setiap apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus takut. Perlu memang kita renungkan di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Kenapa banyak sekali terjadi polusi udara, pembuangan sampah di mana-mana, negeri kita bisa menjadi kotor, bahkan rusak adanya penebangan hutan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Jangan-jangan memang manusia yang selama ini menjadi virus bagi bumi ini. Tapi mari dehun ambilan on ipa ingat berita haganupan mainarkan itu mantap. Ase aido mana ipatah kasanami batah haganupan. Ase ojur-ojur ni ambilan on bata aima ase dihut bani horja panramotion marhite namamboto panorang marsaran pakon padaupun diri bani horja naparsedahan mau mana perlu irenungkon hita bani hadirionta marsadasan. Maka dari itu materai yang diberikan sebagai tanda kepemilikan sebelum bumi, laut dan pohon-pohon di bumi dirusakkan oleh angin, ternyata Yesus terlebih dulu hendak memeteraikan umatnya. Jadi perkudi sahali pada sanami bata pastikan materai Allah yakni Roh Kudus ada dalam setiap diri saudara, ada di dalam diri saya sebagai tanda miliknya. Tuhan Yesus yang memberkati kita semuanya dalam melakukan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam kehidupan kita melalui firman-firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-hambanya. Ketika memang kita sudah diberikan suatu tanggung jawab, mari kita lakukan penuh dengan rasa syukur, mari kita lakukan penuh dengan rasa tanggung jawab, mari kita lakukan dengan rasa takut akan Tuhan. Halani dumadear haganupan itu panai bata kita i dunia on, tapi ulang roh kita gabe pasedahu, tapi gabe padear on mahita sungun hatani Tuhan on. Karena kita ini adalah yang sudah dimateraikan oleh Roh Kudus Tuhan. Amin. Martong rumahina. Naibata Bapa nami naparder layang Tuhan jangan na unjah bani haganupan gulung nami on. Dumatungon Tuhan
ijalo hanami hatamuin sona isobut bahasani hanami jolma harus tunduk, harus taat, harus takut akan Tuhan di dalam pemeliharaan alam yang sudah Engkau limpahkan, yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Asihalannya Tuhan, mampuan ham hanami, gabe jolma namar tanggung jawab, bani haganupan golun nami on, age i dunia on, halani ijon ope hanami tading Tuhan. Bapa, ibotohkan nami dotongon Tuhan. Deardo itu paham haganupan natino pamo on. Tapi gati ope hanami jolma on. Roh pasedahon haganupan natino pamo in. Tapi bani panorang on tongon Tuhan. Kami akan berkomitmen dalam diri kami supaya kami menjadi hamba Allah yang benar-benar memiliki rasa tanggung jawab kepadamu. Halani doma tongon Tuhan, ya tahun hamma bani ambilan on, bahwasanya kami ini sudah dimateraikan oleh Allah. Kami ini adalah milikmu. Oleh karena itu kami pantas juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sonayama Tuhan lang lupa nami manunggon haganupan kuriam. Na adong i GKPS marindal on. Pasu ham sidia Tuhan, ramot kon ham sidia, pargogoy ham sidia Tuhan. Ngalahu makurjam, ngalahu mandalani haganupan gulun nami sidan ari. Sonayama Tuhan takas torang aham, na ididah kam, bani perguluhan nami on, bani nama sasonari on. Tapi langan jai nami gabe daok bamu. Tapi marhitehon ontongon Tuhan, lambin orot hanami mardalan riak pakon ham, lambin ipador hanami tongon Tuhan hadirion nami ubamu. Agi sonay Tuhan nang lupa hanami mananggon haganupan kuriamu. Kita adong ibagas parnaboriton. Pamatay mo Bapa berhang tongon hamadumo. Marhitehon tambar na ipangan di sidia. Agi marhitehon para medis, agi marhitehon keluarga. Naman rawat sidia tongon Bapa. Agi haganupan kuriam untung Tuhan na ibagas pantulong. Yakin jangan persaya do hanam. Imampuan ham do haganupan kuriam ini ibagas mengendalani haganupan ini. Yakin jangan persaya do hanam itong Tuhan. Ay ham tong do makasemani hanam, mangiring-iring hanam, manramot kon hanam. Lang tadik konmu hanam Bapa. Asihalani ay tetap dotongon yon dos kehanami, perguluhan nami yon pitah kubang. Bapanay surga, terima kasih matongon Tuhan bari hatamu on. Lambin narurat margua matongon hapur sayon nami kubang. Jana margua tongon hanami, ibagas mandalani gulung nami sidan pari. Sungon hatamu on, gabe jual mana tanggung jawab matongon hanami, na tunduk, na taat, jana takut akan Tuhan matongon hanami yon haganupan. Ardosa na bagal do hanami Bapa. Arrobe matongon sakuan hamin. Asitaluha tungon hanami gabe panen ni pasu-pasu. Bagas gorengnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jauh hama tunggu elek-elek nanihon. Amin. Amin kon kita atanen nebata marhite dodi haleluya nomor 115 ayat 1 2 tambah 7 sadoka ho kita mohon.
bani perjalanan hidup nami sigalupari, bani panorang adab salku, das bani panorang Tuhan, terima kasih kanami, lani ipasopat hidup hidup ope hanami, bani panorang ibadah pertongguan di rumah tangga. Tuhan malah sempurna akibat situasi pun nabui kupe tong-tong kanami menjalankan ibadah pertongguan. Simuldo purnami namin menjalankan ibadah pertongguan ibagas saja perkumpulan. Tapi dalam situasi na hidup pakon hanami bani panorang on aima COVID-19 na melanda negara nami, bahkan melanda dunia. Tuhan mengirim kanami bani sihon di uhur nami marhasadaun di tengah-tengah di kuliamu merhitai ibadah permingguan, sonahuma ada ibadah pertongguan, salpuan am situasi kondisi na itu pakon anamion. Asemaritunya ganuban Tuhan, bani panorang Allah Allah, boy anami mendalamkan ibadah nami ibagas nama asadam. Terima kasih kepada Tuhan. Doma tangan hatamu na ibadah jual hamba koma na patonam kami ibadah separuh nami asibui ini agulukon nami bani pardalanan ni guru nami sigalopari ibadah separuh Tuhan mertonggu nami bani gelupa guru ni kuriam para horja ni kuriam atap dong ibagas na kurang sehat mengerik kami pasu-pasuhan tambar proses usaha tanai dalam asemalitiun ini Tuhan berkuda semalam sehat secara pardaging bani gelupa sepikiran nami Tuhan hamtong mana kasumani hanan hamtong na mangarah kanami ase bui ilusi hanami bui dalami hanami bani pardalani guru nami sigalopari. Secara khusus Tuhan bani ongpas on bani malas nyuruh hitung-hitungan ni keluarga Bapak jeng pria di damani memerintahkan hidup di layak-layak orang sadar Allah. Terima kasih kepada Tuhan. Mertongguhan nami asibani dak-danak hidup di layak-layak orang hitung-hitungan di keluarga ayah. Hamtoh koma nama masuk-masuk rosi nama ramakon rosi keluarga ayah Tuhan orang tua ini ombak hamtoh koma nama masuk-masuk asemalitiun juga lubang selayak-layak mengitung-hitungan di keluarga Tuhan. Ingat sadia terima kasih jarang memuji pasangan Quran Tuhan buyu nami si panginggol nami bang tapi nami yakin percaya asa anak perluan perjalanan ni guru nami sigalopari ibotoh jana ya rusi anggi Tuhan tokinari bain nasiho dulak kanan rumah nami hamto koma nama kasuman pada salam pada seguran yang Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mandoding kita haleluya nomor 472 ayat 1 tambah 2 sangga mandodingon iring kita bertepuk galangan
Sing adong nados pemonham o Tuhan dodingon kita. Jalo hitam